Hari ini kami mohon kepada Tuhan untuk kembali boleh menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, firman-Mu begitu dalam dan luas, hati dan pikiran kami terbatas untuk mengerti. Maka kami sungguh-sungguh mohon agar Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati, menerjemahkan firman Tuhan sesuai yang mampu kami pahami, menerjemahkan firman Tuhan sesuai kebutuhan kami dalam menjalani hari-hari, dan menerjemahkan firman Tuhan seturut kehendak Tuhan bagi setiap kami, menyampaikan apa yang Tuhan mau bicara kepada setiap kami. Kami mohon firman-Mu diberikan dan jangan berikan kepada kami berkat yang lebih kecil, lebih kurang daripada firman Tuhan yang kaya. Sebab firman Tuhan yang limpah itulah sumber hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami semua siap mendengarkan dan diajar oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya sangat bersyukur, senang sekali bisa kembali ke GKR Gedong, beribadah di hari Minggu bersama-sama. Ya, saya Karmia Margaret, saudara-saudara, hamba Tuhan di Gereja Kristen Immanuel Hosana di Bandung. Jadi kalau saudara ingat tapi lupa-lupa sedikit, enggak apa-apa, wajar-wajar aja ya. Gereja GKR Gedong itu betul-betul sudah menjadi rumah rohani ya buat saya, tempat dari saya kecil bertumbuh, belajar melayani Tuhan, diantar untuk pergi sekolah teologi menjadi hamba Tuhan, dan bersyukur sekali kemarin pun adik kami yang terkasih boleh menerima berkat pernikahan dari tempat ini. Jadi saya lihat memang Tuhan bekerja memakai GKR Gedong buat kehidupan saya pribadi, kehidupan kami, dan juga pasti kehidupan ibu bapak dan saudara-saudara. Ya, senang sekali hari ini boleh kembali beribadah. Ingat pengalaman ibadah-ibadah setiap hari Minggu itu sangat berpengaruh untuk membentuk iman saya dan pelayanan saya sampai hari ini. Dan untuk itu rasanya saya kira kita harus terus bersyukur pada Tuhan karena telah memberikan kita anugerah yaitu keluarga rohani di dalam GKR Gedong ini. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, bulan Mei ini orang Kristen di seluruh dunia itu merayakan Pentakosta. Ini sebabnya kenapa di dalam bulan Mei sepanjang bulan ini gereja mengajak saudara dan saya belajar tentang peran Roh Kudus di dalam hidup orang-orang percaya. Saudara, hari ini tema yang akan kita renungkan adalah Roh Kudus menginsyafkan kita atas dosa. Roh Kudus menginsyafkan kita akan dosa. Mari kita membaca dua bagian firman Tuhan yang mendasari perenungan kita. Yang pertama adalah Kisah Para Rasul, saudara-saudara. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita membaca ayat yang pertama sampai keempat saja. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Kalau sudah ketemu, mari kita baca silih berganti. Saya ayat pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara ayat kedua, begitu seterusnya sampai ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat. Sudah ketemu Bapak Ibu dan saudara-saudara? Mari kita baca firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka para murid semua berkumpul di satu tempat. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kemudian kita juga membaca Injil Yohanes pasal 16, saudara-saudara. Injil Yohanes pasal 16. Kita akan baca dua ayat, yaitu ayat ke-8 dan ayat 13, kalimat yang pertama saja. Jadi ayat 13 yang bagian A, kalimat pertamanya saja. Injil Yohanes pasal 16, ayat 8, kemudian ayat 13a. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ketika ia, yaitu Roh Kudus itu datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Lalu 13a, namun apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Demikianlah pembacaan kitab suci.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu tahu seorang seniman atau komedian namanya Charlie Chaplin? Tahu enggak? Yang ada kumis di sini itu ya. Diikutin oleh pelawak Indonesia namanya Jojon, juga mirip-mirip begitu. Suatu kali saudara Charlie Chaplin ikut perlombaan. Lomba apa? Charlie Chaplin ikut lomba mirip Charlie Chaplin. Nah, jadi Charlie Chaplin ikut lomba mirip dirinya sendiri. Nah, mungkin peserta itu ada 12 atau 20 gitu ya. Lomba mirip Charlie Chaplin, di depan ada dewan juri. Semua orang mirip Charlie Chaplin, pakai kumis di tengah, lu pakai topi pet, pakai jas gitu ya, jalannya agak miring-miring. Satu kontestan jalan, nomor 2 jalan, nomor 3 jalan. Charlie Chaplin yang asli itu ikutan gitu, dia jalan. Nah, waktu pengumuman pemenang, saudara apa yang terjadi? Charlie Chaplin yang asli tidak menang. Charlie Chaplin tidak menang lomba mirip Charlie Chaplin. Kenapa bisa begitu ya? Karena dewan juri itu mungkin sudah punya kriteria saudara. Oh, kalau mirip Charlie Chaplin itu kumisnya sekian senti, mukanya miring berapa senti derajat gitu ya, ke kanan apa ke kiri, lu jalannya agak miring-miring sedikit. Nah, kalau itu semua kriteria yang juri buat itu kriteria yang kelihatan di luar, yang eksternal. Nah, sementara kan kalau Charlie Chaplin yang asli, apakah dia berpikir begini? Oh, saya pikir saya sekarang harus berpikir nih, saya sedang jadi Charlie Chaplin. Jadi jalan harus bagaimana, muka harus bagaimana. Enggak. Charlie Chaplin yang asli ya biasa aja begitu. Tapi karena mungkin orang-orang sudah fokus pada kriteria yang kelihatan di luar, sehingga apa yang biasa saja, yang tampaknya biasa saja itu jadi nggak masuk kriteria. Nah, saudara, sekarang ketika kita bicara tentang pimpinan Roh Kudus dalam hidup orang percaya, menurut saudara-saudara, orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus itu seperti apa? Orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, ada Roh Kudus dalam dirinya, itu kriterianya kayak apa? Mungkin kita sudah punya banyak kriteria yang kelihatan di luar. Oh, orang kalau dipenuhi Roh Kudus itu, kalau memuji Tuhan, angkat tangan, nangis-nangis, ketawa-ketawa, emosional sekali. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bisa buat mujizat yang spektakuler. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu hidupnya lurus, nggak suka duit, nggak suka drakor, nggak suka boy band, gitu ya, nggak suka kuliner, sukanya apa? Doa, baca kitab suci, doa, baca kitab suci. Itu ada Roh Kudus. Memang tentu saja kesalehan juga adalah bukti bahwa orang itu dipenuhi Roh Kudus. Tetapi jangan-jangan kita pikir kesalehan itu adalah segala sesuatu yang tampak luar. Jadi kadang kita punya kriteria yang, oh kalau dipenuhi Roh Kudus itu harus spektakuler, harus begini, harus begitu. Nah, saudara, kalau kita fokus hanya pada yang spektakuler, jangan-jangan nanti kita salah mengerti yang Alkitab katakan. Karena apa, saudara? Karena kitab suci itu menyatakan pada kita, orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti punya salah satu tanda yang jelas. Apa? Salah satu tanda yang jelas yang Alkitab nyatakan. Kalau orang hidupnya ada Roh Kudus, Alkitab nyatakan salah satu tanda yang jelas adalah dia peka dan sadar akan dosanya. Orang yang dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, itu peka dan sadar akan dosanya. Coba bilang sama kiri kanan saudara, peka dan sadar akan dosa. Supaya jangan ngantuk ya. Peka dan sadar akan dosa. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu peka dan sadar akan dosanya. Nah, untuk memahami hal ini kita coba pahami dulu saudara. Sebenarnya Pentakosta itu hari raya apa? Banyak orang bilang Pentakosta itu hari turunnya Roh Kudus. Betul, Alkitab mengatakan begitu. Tapi kalau kita perhatikan dengan baik, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama, saudara mari lihat Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama. Katakan di situ begini, ketika tiba hari raya Pentakosta, mereka semua para murid berkumpul di suatu tempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Itu berarti apa? Itu berarti saudara hari Pentakosta sendiri
bukan baru ada karena Roh Kudus dicurahkan, bukan. Tapi Roh Kudus dicurahkan waktu hari raya Pentakosta dirayakan. Contoh, jadi pada waktu itu hari raya Pentakosta, lalu murid-murid dari berbagai tempat berkumpul di Yerusalem di hari raya, merayakan Pentakosta, dan di hari raya itulah Roh Kudus dicurahkan. Contoh, kita semua tahu tanggal ulang tahun gereja GKR Gedong. Tanggal berapa? 7 April. Nah, tanggal 7 April semua jemaat GKR Gedong kumpul di gereja untuk mengadakan perayaan. Perayaan apa? Perayaan ulang tahun GKR Gedong tentu saja. Nah, lalu entah di tahun keberapa nih perayaan ulang tahun GKR Gedong. Kita tahu di tahun itu Lause Jason mau menikah. Ya, misalnya ya Lause Jason mau menikah. Lalu majelis sama Lause Jason pilih-pilih tanggal. Daripada pesta-pesta terus, udah sekalian aja deh waktu ulang tahun GKR Gedong. Ini bukan nubuat ya, tenang saja, saya juga bukan nabi, ini cuma asal ngomong. Nah, saudara, maka kita bilang begini, pada waktu hari raya ulang tahun GKR Gedong, Lause Jason menikah. Ya, tanggal 7 April dia menikah, pas hari raya ulang tahun GKR Gedong. Nah, apakah GKR Gedong tuh jadi ulang tahun karena Jason menikah? Enggak, kebetulan aja pas, emang ini perayaannya sudah ada. Perayaan ulang tahun gereja Gedong, pas saat itu Jason menikah. Nah, jadi saudara paham di sini ya, hari raya Pentakosta itu sendiri sudah ada, dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Waktu lagi mereka celebration perayaan Pentakosta, di saat itulah Roh Kudus dicurahkan atas diri orang-orang percaya. Nah, pertanyaannya, jadi hari raya Pentakosta itu hari raya apa? Ngerayain apa sampai seluruh murid-murid orang-orang Yahudi dari berbagai tempat harus datang ke Yerusalem? Itu merayakan apa? Nah, saudara, para penafsir perjanjian lama memberitahu kita bahwa Pentakosta itu adalah hari ke-50 sesudah Paskah. Ya, hari raya ke-50 sesudah Paskah. Paskah itu apa? Paskahnya orang Yahudi itu dicatat pertama-tama di dalam Keluaran 12 dan 13. Paskah itu adalah satu hari ketika Tuhan perintahkan orang Yahudi, kamu ambil anak domba, sembelih anak domba, ambil darahnya, oleskan darahnya di tiang pintu, di atas pintu, lalu itu daging domba yang sudah disembelih itu masak pakai sayur pahit, pakai roti tidak beragi, lalu kamu makan, dan malam hari itu malaikat Tuhan akan menjelajah seluruh Mesir. Kebetulan waktu itu bangsa Israel jadi budak di Mesir. Begitu malaikat Tuhan lewat, kalau lihat rumah orang Israel ada darah anak domba di pintu, malaikat itu akan melewati rumah itu. Pesak dari bahasa Ibrani, pass over that house, melewati rumah itu. Malaikat Tuhan meloloskan rumah-rumah orang Yahudi itu dari maut. Tapi kalau tidak ada tanda darahnya, berarti kan rumah orang Mesir. Rumah orang tidak percaya Tuhan. Apa yang akan terjadi? Semua anak sulungnya akan mati. Itulah Paskah. Ketika Allah meluputkan umatnya dari maut. Lalu setelah itu umat Allah dibawa keluar oleh Tuhan dari perbudakan Mesir lewat laut yang terbelah, dibawa keluar. Keluar dari perbudakan, diselamatkan dari kematian. Itu namanya Paskah. Nah, itu adalah hari raya Paskah, saudara. Nah, Pentakosta itu hari ke-50, 50 hari sesudah Paskah. Jadi kalau waktu hari raya Paskah bangsa Israel diloloskan dari kematian, dibebaskan dari Mesir lewat laut yang terbelah. Jadi hari ke-50-nya bangsa Israel lagi di mana dan lagi ngapain? Saudara bisa tebak? Hari ke-50 itu bangsa Israel yang sudah dibebaskan Tuhan keluar dari Mesir itu sekarang ada di bawah kaki Gunung Sinai. Ngapain? Bertemu Tuhan. Tuhan mau menyatakan diri pada mereka dan bangsa Israel di bawah Gunung Sinai itu menerima hukum dari Tuhan. Tentu melalui perantaran Musa dan para imam di atas gunung, bangsa Israel tunggu di bawah. Maksudnya apa? Maksudnya itu saudara-saudara, Tuhan seperti sedang bilang kepada bangsa Israel, di Mesir kamu lihat banyak mujizat. Di Mesir itu mujizatnya memang luar biasa sekali ya.
Bangsa Israel itu melihat tulah itu banyak saudara, air menjadi darah, terus kemudian katak di mana-mana, nyamuk di mana-mana, kegelapan, hujan es, itu macam-macam. Dan semua bangsa Mesir mati, tapi bangsa Israel dipelihara Tuhan. Mujizat itu baik, mujizat itu luar biasa sampai puncaknya mereka lihat laut yang terbelah dan mereka bisa jalan keluar dari Mesir lewat laut itu. Mujizat itu super sekali. Tetapi seperti Tuhan bilang begini, mujizat ini belum puncaknya. Mujizat ini belum final, masih ada bagian yang terbaik di depan yang menanti. Di hari ke-50, apa? Tuhan mau bertemu dengan umatnya secara pribadi. Di Gunung Sinai itu umat Israel dengan Tuhan ikat janji. Aku akan menjadi Allahmu untuk selama-lamanya, engkau akan menjadi umatku. Dan diberikan hukum untuk mengatur cara hidup umat Israel sedemikian rupa. Nah, saudara, angka 50 sendiri bagi orang Israel itu punya makna yang sangat indah. Jadi Bapak Ibu Saudara tahukah kita angka sempurna menurut orang Yahudi? Kalau angka sempurna itu berapa? 7 ya, 7. Nah 50 itu kan 7 kali berapa? 7 kali 7 tambah 1. Ya saudara, maksudnya apa? Maksudnya itu sempurna kali sempurna kali sempurna kali sempurna. Sempurnanya 7 kali, jadi sempurnanya sempurna sekali. Plus 1. Nah jadi angka 50 itu seperti seolah-olah ini mahkota daripada kesempurnaan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Ya maka kalau saudara baca perjanjian lama lebih teliti, tahun 50 itu perayaan besar-besaran ya, tahun Yobel, pembebasan dan seterusnya, jubilium namanya. Nah saudara, di dalam hari raya Pentakosta itu sepertinya Tuhan itu menyatakan bahwa ini loh, aku ikat janji dengan umat. Aku bisa menjumpai engkau dan Tuhan memberikan hukum, mengatur sedemikian rupa hidup bangsa Israel. Dengan hidup mereka yang berbeda dari bangsa-bangsa lain, hidup mereka yang menyembah hanya satu Allah dan bukan banyak dewa. Hidup mereka yang diatur dengan hukum Tuhan sedemikian rupa. Itu harapannya apa? Harapannya bangsa-bangsa bisa lihat Tuhan. Nah jadi perayaan Pentakosta itu hari raya apa? Hari raya pemberian hukum Tuhan kepada umat. Nah pertanyaannya, apa hubungannya pemberian hukum dengan pencurahan Roh Kudus? Nah, saudara, di sini kita melihat kisah Alkitab itu sangat indah, berkaitan sekali dari awal sampai akhir. Ketika hukum Tuhan diberikan di dalam hari raya Pentakosta, umat Israel menerima hukum di atas loh batu. Umat Israel menerima cara hidup yang akan membentuk mereka menjadi bangsa yang kudus, bangsa yang berkenan bagi Tuhan. Dan ketika di perjanjian baru kita lihat Roh Kudus dicurahkan di atas diri para murid di hari pemberian hukum itu seperti mau dikatakan begini, hukum bukan lagi tertulis di loh batu, hukum bukan hanya menjadi aturan yang Tuhan beri, ritual yang Tuhan beri, bukan. Tapi oleh Roh Kudus, hukum itu seperti ditanam di dalam hati orang percaya. Hukum Tuhan seperti diinstalkan ke dalam hati nurani kita. Hati nurani orang percaya. Itu sebabnya bagi saudara dan saya yang percaya kepada Kristus, kita jadi tahu apa firman Tuhan. Kita jadi tahu mana benar, mana salah. Kita jadi tahu standar kebenaran, mana yang Tuhan suka, mana enggak suka. Kenapa? Karena firman Allah, hukum Allah sudah ditanamkan, dimateraikan oleh Roh Kudus di dalam hati nurani kita. Dan Roh Kudus memberi kita kemampuan untuk menaati firman itu. Untuk hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau dulu bangsa Yahudi terima hukum, itu menjadi aturan yang mengatur mereka. Hidup harus begini, kalau kamu lakukan ini, kamu diselamatkan. Kalau kamu tidak lakukan, kamu berdosa dan seterusnya. Tetapi kita orang-orang percaya di dalam Kristus, kita mengimani bahwa Taurat yang Tuhan beri semua sudah digenapkan oleh Yesus Kristus dalam hidupnya, dalam pelayanannya. Jadi kita bukan lagi terikat oleh hukum ritual, hukum aturan, tetapi kita diselamatkan karena apa? Karena perbuatan Kristus bagi kita. Karena perbuatan Kristus bagi kita. Dan Kristus memberikan kita kemampuan
untuk kita boleh menjalankan hukum itu. Roh Kudus yang menanamkan hukumnya di dalam hati manusia. Nah, saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tahu firman Tuhan, tahu kehendak Tuhan, hati nuraninya dituntun Tuhan kepada kebenaran. Dan kalau orang-orang percaya ini kemudian hidup menyimpang, nakal-nakal sedikit, nggak taat firman Tuhan, Roh Kudus itu seperti ingatkan, berikan kepekaan, berikan kesadaran akan dosa. Roh Kudus seperti alarm yang ingatkan, kamu udah salah jalan loh, kamu menyimpang loh, seharusnya nggak gitu loh, kamu nggak taat. Nah, Roh Kudus memberikan kepekaan. Kalau kita berpikir yang buruk, kalau kita punya sikap hati yang salah, Roh Kudus itu menggelisahkan hati kita. Itu namanya orang dipenuhi Roh Kudus. Hati nuraninya seperti diinstalkan firman Tuhan. Dan kalau dia melenceng, itu diingatkan oleh Tuhan. Nah, kalau kata anak zaman sekarang itu namanya punya apa? Self-awareness. Ingat akan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau, dan peka kalau sudah berbuat dosa atau berbuat kesalahan. Nah, saudara, menaati firman Tuhan, hidup seturut firman, itu susah apa gampang? Susah. Kita tahu banyak firman ya, harus begini, harus begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tapi melakukan, menundukkan hati untuk mau taat sesuai firman itu gampang apa susah? Susah. Kadang kita itu seperti butuh kuasa yang lebih besar, kuasa dari luar diri kita untuk menundukkan hati kita sedemikian rupa supaya taat. Betul ya? Saudara, satu kali waktu sekolah di Saat, kami itu kan tinggalnya di asrama. Ini waktu saya sekolah ya. Asrama laki, asrama perempuan, bentuk kamarnya sama. Isinya itu 2 ranjang susun, atas bawah. Ada 2 ranjangnya. Jadi maksimal satu kamar itu bisa berapa orang? 4 orang. Lalu ada mejanya 4, lalu ada lemarinya 4. Nah, saudara, sudah menjadi tradisi. Apalagi di asrama putri, saya nggak tahu kalau putra. Setidaknya waktu zaman saya. Kita itu kan kalau sekolah di Saat itu ada tingkatnya itu sampai tingkat 4. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Tingkat 1 baru masuk, tingkat 4 mau lulus paling senior. Nah, itu ranjang kan atas bawah ya, ada 2. Tradisinya adalah kalau tingkat 1 dan 2 tidur di mana? Atas dong. Adik tingkat, junior. Yang bawah itu untuk senior, tingkat 3, tingkat 4 di bawah. Betul ya? Jason masih mengalami ya, sama Karosa juga sama ya. Tidak berubah memang itu sekolahan ya. Saudara, kita tuh setiap semester suruh pindah-pindah kamarnya. Nanti dari lantai 2 sayap kiri, ke lantai 3 sayap kanan, nanti ke lantai 2 lagi. Wah, tiap 6 bulan saudara, packing barang, pindah barang, repot setengah mati. Dan selama 4 semester, 2 tahun pertama saya sekolah, saya tidurnya di atas. Sebenarnya tidur atas itu ya enak juga sih, karena ada privacy gitu, gak ada yang ganggu kita. Tapi kadang ada gak enaknya itu, kalau kita telat kita gak bisa lompat, harus pelan-pelan turun gitu. Terus kalau pulang udah capek pengen rebahan, harus naik lagi, suka males gitu ya. Jadi kayaknya tuh saudara, waktu mau masuk ke semester kelima, saya mau naik nih tingkat 3 nih. Tingkat 3 itu dibilangnya kepala kamar. Wow, kepala loh. Kepala banget dah. Kepala kamar ya. Terus kita dapat adik kamar 2. Satu tingkat 1, satu tingkat 2 biasanya gitu ya. Wah, saya udah ketua kamar nih. Begitu mau masuk semester itu saya itu senang sekali. Kenapa? Akhirnya saya bisa tidur bawah. Enak. Tidur bawah itu enak gitu, nyaman ya. Nah, saudara, minggu-minggu itu sebelum pindah kamar, dalam saat teduh saya pribadi, perenungan firman, sepertinya jelas sekali Tuhan itu mengajar saya, Tuhan itu mau saya untuk belajar rendah hati. Jadi perenungan firman itu banyak bicara soal kerendahan hati. Ya, beberapa hari. Nah, satu kali dalam momen saat teduh, seperti saya tuh digerakkan oleh Tuhan, hati saya digerakkan oleh Tuhan. Jadi
Bukan saya dengar suara gitu ya, Mia gitu, enggak. Cuman hati ini digerakkan. Seperti Tuhan menggerakkan apa? Kamu mau belajar rendah hati kan? Coba mau enggak semester ini tidur atas lagi? Suruh adik kelas tidur bawah. Gak apa-apa dia tingkat 1 juga suruh tidur bawah. Coba kamu tidur atas. Coba mau enggak rendah hati? Wah saya susah hati loh. Saya bergumul tuh beberapa hari dalam saat teduh. Saya bilang sama Tuhan, udah tunggu 2 tahun loh. Masa suruh tambah lagi, aduh. Nanti ini kalau adik kelas jadi gak tahu diri bagaimana. Saya bilang, dia masuk-masuk udah enak. Saya harus sengsara dari dulu begitu ya. Pergumulan saudara, enggak gampang. Tapi waktu saat teduh itu jelas saya tahu Tuhan tuh suruh, ayo kamu mau rendah hati kan. Coba kamu tidur atas mau enggak. Berapa hari itu. Nah saudara bisa tebak. Waktu harinya pindahan kamar. Selama 1 semester itu. Coba saudara tebak. Saya akhirnya pilih tidur atas atau tidur bawah? Mana yang pilih tidur atas? Terima kasih. Anda menghargai saya baik sekali gitu ya. Saya pilih tidur bawah. Lebih banyak ya. Ketahuan gue busuk ya. Saudara, hari pindahan kamar itu. Saya tidur di mana? Bawah. Saya bilang sama Tuhan begini, sorry Tuhan ya, sorry nih, saya bukan gak percaya Yesus, saya percaya Yesus loh. Kalau percaya Yesus kan udah masuk surga dong, dosa diampuni dong. Maaf nih, Tuhan mau suruh saya pergi ke India, ke Afrika, ke Papua, sok saya mau, misi gak apa-apa saya mau. Tuhan mau suruh saya jadi pengkhotbah 10 kali 1 hari, silakan. Tapi Tuhan mau suruh saya tidur atas. Waduh minta maaf, jangan dulu. Wah itu saudara, kita kadang pikir ya, orang yang diberkati Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus itu melayani, khotbah, KKR, kesembuhan, pergi ke surga, turun ke neraka, kayak hebat begitu. Tapi coba melakukan firman yang kecil aja begitu, hati kita bisa gak diatur? Susah. Maka sepanjang semester itu saya tidur bawah, enak-enak. Begitu lihat ke ini ranjang atas ya, seperti Tuhan tuh tegur saya loh, 1 semester saudara. Tuhan tuh di dalam hati seperti bilang, enak ya tidur bawah ya, enak. Ya, kamu lagi gak taat loh padahal, kamu gak mau rendah hati loh. 1 semester tuh kenyamanan cuma menjadi tanda buat saya bahwa saya tidak bisa rendah hati. Saudara gak gampang untuk hidup, menundukkan hati, melakukan firman. Seperti kita butuh kuasa yang lebih besar yang menggerakkan hati kita sedemikian rupa untuk taat. Nah, orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan hanya kita lihat dari tanda-tanda yang kelihatan. Wah, dia kalau nyumbang gereja sangat besar. Dia kalau ke gereja rajin, seminggu 8 kali ke gereja. Wah, dia hebat sekali, saleh, omongannya baik. Itu bisa jadi tanda-tanda memang orang yang sudah dilahir barukan. Tetapi tanda yang juga penting dan harus ada itu di dalam hati. Apakah hatinya mau taat pada firman? Apakah hatinya peka dan sadar akan dosa-dosanya? Nah saudara, kalau kita bisa percaya pada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang menyadarkan saudara dan saya bahwa saya orang berdosa tidak mampu selamatkan diri sendiri, saya butuh Yesus. Itu pekerjaan Roh Kudus, menginsyafkan kita akan dosa, buat kita sadar kita itu orang berdosa. Dan Roh Kudus juga yang akan menuntun kita tahu firman Tuhan, belajar melakukannya, dan kalau kita nggak mau lakukan, hati kita seperti ditoel-toel saudara, disentil-sentil, ayo taat. Nah kalau Roh Kudus menyadarkan saudara akan dosa-dosa kita, akan kesalahan kita, akan sikap hidup yang melenceng, akan pikiran kita yang salah, akan kecenderungan hati kita yang menyimpang. Kalau Roh Kudus menyadarkan kita punya 2 pilihan. 2 pilihan. Anda dan saya mau dengar, taati firman, tunduk, berbalik dari jalan yang salah, mau dengar atau mau abaikan. Abaikan tuh seperti ya udahlah gak apa-apa, ini cuma perasaan gak enak aja, biasa aja, tetap jalani hidup sesuai yang kita mau.
Kalau saudara dengar teguran Roh Kudus, hati kita akan bertumbuh. Tapi kalau saudara abaikan, kita abaikan teguran Roh Kudus, hati kita akan tumpul. Jadi kalau kita taat, kita akan tumbuh. Kalau kita abaikan, kita akan tumpul. Mau tumbuh atau mau tumpul. Saudara, hari ini firman Tuhan berkata pada kita, bahwa Allah mencurahkan Roh Kudus dalam diri setiap kita orang percaya. Roh Kudus akan menanamkan firman Allah itu dalam hati nurani kita. Roh Kudus akan menolong kita tahu kebenaran dan melakukannya. Bahkan juga Roh Kudus mengoreksi kita kalau jalan hidup kita keliru. Roh Kudus memberikan kepekaan dan kesadaran. Pertanyaan bagi kita, mau enggak kita bilang sama Tuhan, saya mau serahkan hati ini untuk Tuhan. Umpama hidup saya sebuah mobil, Tuhan pegang setirnya di dalam hatiku. Terserah Tuhan mau belok kanan, mau belok kiri. Kalau Tuhan tegur saya mau tunduk, saya mau taat. Saya tidak mau lawan teguran Roh Kudus. Saya mau dengar untuk bertumbuh. Saya tidak mau jadi tumpul. Mau saudara hidup dipenuhi oleh Roh Kudus? Dipimpin Tuhan melakukan kebenaran? Mau? Mari kita berdoa. Saya beri waktu setiap orang boleh berdoa secara pribadi merespons berita firman Tuhan ini di dalam hati masing-masing. Ya Tuhan, berita firman-Mu telah disampaikan. Kami bersyukur karena firman Tuhan, hukum Tuhan bukan lagi menjadi sesuatu yang asing atau di luar diri kami. Tetapi Roh Kudus sudah menanamkan itu di dalam hati kami. Tolong kami hidup lembut hati, rendah hati, taat pada tuntunan Tuhan, tidak keraskan hati. Tolong kami berjalan selangkah demi selangkah, belajar melakukan firman-Mu. Di dalam jatuh bangun dan segala pergumulan, tapi kami pingin bertumbuh semakin hari semakin serupa Yesus. Tolong agar hati nurani kami jangan menjadi tumpul, tapi biarlah kami bisa terus peka, responsif, taat pada ajaran dan tuntunan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih, berkati setiap umat Tuhan di tempat ini, biarlah kami menjadi gereja yang kudus, cemerlang dan berkenan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.